Kemudian sifat yang berikutnya adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusal. Orang-orang yang menyambung ma amarallahu bihi an yusala, sesuatu yang Allah perintahkan agar ia disambung. Apa itu? Tentu luas. Ada hal-hal yang Allah telah tegaskan bahwa ini harus kamu sambung. Tidak boleh kamu memutus diri darinya, memisahkan diri darinya. Ada hal-hal yang telah Allah tetapkan di ayat-ayat lain maupun di dalam sabda-sabda Nabi dan para imam suci Ahlul Bait. Ada hal-hal yang Allah perintahkan kita untuk selalu menyambung. Apa itu? Kerabat kita. Kalau kita maknai ayat ini, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusal. Ma amarallahu, sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Ma, sesuatunya itu apa? Boleh jadi pertama adalah kekerabatan kita. Berarti ayat ini ingin menekankan agar kita melakukan silaturrahim. Dan silaturrahim tidak mengenal sekat-sekat ideologi dan agama. Karena silaturrahim tidak mesti ada rasa cinta, tidak harus, namun tetap harus disambung. Kedua orang tua kita adalah yang paling layak untuk kita sambung hubungan kita dengannya. Kita perbaiki serapi mungkin hubungan kita dengan mereka. Betapapun, walaupun insya Allah tidak ada di antara kita orang tua itu adalah orang tua kafir yang beda agama dengan kita, tetap Islam memerintahkan kita untuk bersilaturrahim. Kerabat kita yang lain agama sekalipun, tetap kita diperintahkan untuk menyambung kekerabatan itu. Kenapa kita diperintahkan untuk menyambung kerabat-kerabat? Boleh jadi misan kita, paman kita, bibi kita, anak paman kita, anak bibi kita, semua itu diperintahkan karena kedua orang tua kita, karena kita tersambung dengan mereka karena orang tua kita. Jadi pada dasarnya silaturrahim kepada kerabat kita yang tersambungkan kepada kita secara nasab lewat ayah atau ibu kita, itu adalah bagian dari birrul walidain. Bagian dari birrul walidain. Bakti kita kepada kedua orang tua adalah menyambung kepada kerabat-kerabat mereka, baik di masa kedua orang tua kita masih hidup maupun ketika mereka telah meninggalkan alam yang fana ini. Ini dalam sebuah cerita, ada seorang anak muda setelah bertemu dengan Imam As-Shadiq alaihi salam, dia menerima kebenaran Ahlul Bait. Kemudian ketika orang tuanya tahu bahwa dia menjadi pengikut Al-Imam Ja'far, orang tuanya marah, tidak suka dengan anaknya. Maka terjadi keretakan hubungan antara si anak dengan ibunya yang tidak suka dengan Imam Ja'far. Kenapa anaknya sekarang terpengaruh dengan ajaran Ja'far bin Muhammad? Sakit hati ibunya. Terjadi konflik selalu di rumahnya. Kemudian dia mengeluhkan kepada Imam Ja'far bahwa ibu saya tidak suka saya menerima ajaranmu, sehingga terjadi sering agak terjadi clash antara saya dengan dia. Apa kata Imam Ja'far? Mulai sekarang kamu harus lebih berbakti kepadanya dibanding hari-hari sebelumnya. Kamu harus tampakkan akhlakmu yang paling puncak kepada ibumu. Dan dia mengikuti arahan Imam As-Shadiq alaihi salam. Hari demi hari dia lalui, ibunya ternyata melihat anaknya sangat luar biasa. Ketika ibunya bertanya, saya menyaksikan kamu mengalami perubahan, jauh lebih baik akhlakmu ketimbang kamu belum kenal Ja'far bin Muhammad. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia mengatakan semua ini atas perintah beliau. Maka ibunya mengatakan kalau begitu ajaran Ja'far bin Muhammad ini ajaran yang istimewa. Dan sejak itu ibunya pun menjadi pengikut Ahlul Bait. Jadi pertama,
walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusal. Kerabat kita yang harus kita sambung. Ya. Jangan karena alasan-alasan tertentu kita tidak menyambung kekerabatan. Riwayat-riwayat yang memerintahkan kita untuk menyambung sangat banyak, apalagi di zaman kita. Sekedar mengirim pesan itu sudah bentuk dari silaturahmi. Kalaupun kita tidak bisa menelpon, apalagi karena tidak bisa bertemu muka, berkunjung ke rumahnya, lewat sarana-sarana yang sekarang semua kita memilikinya, itu adalah salah satu dari bentuk silaturahmi. Jangan sampai kita hanya berkunjung ketika Idul Fitri saja ke rumah saudara kita atau ke rumah kerabat kita, seakan-akan kita menjadi kerabat musiman. Musim Idul Fitri baru kita sambang ke rumahnya. Yang kedua, pengertian dari apa yang diperintahkan untuk disambungkan adalah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para imam suci Ahlul Bait, kita harus menyambung kepada mereka. Selain mereka sebagai para imam kita, mereka adalah sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menyambung kepada mereka karena semangat kita untuk bersilaturahmi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semangat kita untuk menyambung hubungan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Riwayat juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini salah satunya adalah kita menunaikan khumus untuk kita berikan kepada para imam suci Ahlul Bait. Bukan masalah nominal yang menjadi titik berat di sini, bagaimana kita harus memberikan khumus yang memang menjadi hak sesuai dengan ketetapan Allah untuk Ahlul Bait alaihim afdhalus salatu wassalam. Namun itu adalah cerminan kesetiaan kita, cerminan ketaatan kita, dan bukti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang lain lagi, riwayat menyebutkan bahwa yang dimaksud walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusal adalah hubungan pertemanan dan persahabatan kita dengan teman-teman kita. Itu juga sesuatu yang diperintahkan agar kita selalu menjalin hubungan pertemanan, persahabatan sekokoh mungkin. Jadi ayat ini membuka peluang untuk ditafsirkan secara berlapis. Saya akan bacakan riwayat yang disebutkan oleh Al-Allamah Tabatabai di dalam Tafsirul Mizan ketika menafsirkan ayat ini. Dalam kitab Al-Kafi dengan sanad kepada Umar ibn Yazid, ia berkata, sa'altu Aba Abdillah alaihi salam an qaulillahi azza wa jal alladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusal. Saya tanyakan kepada Imam Ja'far tentang ayat ini, alladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusal. Al-Imam As-Shadiq mengatakan qarabatuk. Yang dimaksudkan yang harus disambung adalah kerabatmu, familimu. Setelah Imam Ja'far mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah qarabatuk, kerabatmu, kemudian Imam Ja'far mengatakan wala takunanna mimman yaqulu fi syai' innahu fi syai'in wahid. Tapi jangan batasi makna ayat ini hanya maksudnya adalah memerintah kita untuk menyambung kerabat kita saja. Jangan. Kenapa? Karena kita jangan batasi ayat selama ayat itu masih terbuka untuk dimaknai secara lebih luas. Jangan kamu mengatakan ada teks ini berarti cuma mengandung makna satu itu saja. Jangan. Kamu jangan termasuk orang yang sempit pemaknaannya terhadap ayat-ayat itu. Kemudian diriwayatkan dalam tafsir Al-Ayyashi yang mendukung keterangan Imam Ja'far di akhir riwayat tadi, dari Umar ibn Maryam. Dia bertanya kepada Imam Ja'far, sa'altu Aba Abdillah alaihi salam an qaulillah alladzina yasiluna ma amarallahu bi an yusal. Orang lain bertanya lagi kepada Imam Ja'far tentang ayat ini. Berarti ayat ini sepertinya mendapat perhatian yang cukup serius dari para sahabat Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Di sini Imam Ja'far mengatakan min dzalik silaturrahim. Yang dimaksud darinya di antaranya adalah silaturrahim. Wa ghayatu ta'wiliha silatuna iyana. Tetapi puncak dari makna ayat ini adalah kamu menyambung kami, bersambung kepada kami Ahlul Bait, harus terus menyambung
hubungan kalian dengan kami Ahlul Bait. Puncak dari pemaknaan adalah itu. Puncak dari maksud ayat ini. Riwayat yang lain juga dari Muhammad ibn Fudail. Dia bertanya kepada Al-Imam Musa Al-Kadhim alaihi salam tentang ayat alladzina yasiluna ma amarallahu bi an yusal. Beliau mengatakan hiya rahimu ali Muhammad. Yang harus disambung adalah kekerabatan keluarga Muhammad. Jadi riwayat ini ingin mengatakan kepada kita bahwa ayat ini membuka peluang untuk dimaknai secara luas agar kita tidak membatasi pemaknaan ma amarallahu bi an yusol, sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Kerabat kita adalah termasuk, kerabat keluarga Nabi adalah termasuk, kerabat dengan arti teman-teman seakidah dengan kita juga masuk dalam cakupan ayat ini. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Sifat ketiga dan keempat, yakhafuna rabbahum, yakhshawna rabbahum. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Tetapi ketika berbicara tentang su'al hisab, redaksi yang digunakan bukan yakhshawn wa yakhafuna su'al hisab. Berarti ada dua redaksi. Yang boleh jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia sama. Yakhshawn diterjemahkan mereka takut. Yakhafun juga diterjemahkan mereka takut. Jadi kata khasya, bentuk dasar dari kata kerja yakhshawn, dan kata al-khauf, bentuk dasar dari kata yakhafun, boleh jadi kita terjemahkan secara sama dalam bahasa Indonesia. Namun dalam bahasa Arab ada perbedaan. Bukan sekedar ingin bervariasi menggunakan kata yakhshawn, kemudian untuk kalimat berikutnya menggunakan kata yakhafun, sekedar bervariasi dalam bahasa, namun tidak ada makna yang ingin ditekankan di situ. Para ulama dan ahli bahasa mengatakan, dan penggunaan ayat atau penggunaan kata ini dalam ayat-ayat Al-Quran mengarahkan kepada makna bahwa khasyah itu adalah takut yang disertai dengan pengagungan, disertai dengan penghormatan. Jadi tidak sekedar takut. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita dalam rangkaian ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang kedahsyatan dan keagungan ciptaan Allah di alam semesta ini, ditutup dengan ayat innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang dipilih adalah kata yakhsha, bukan yakhaf. Karena dengan mengamati alam semesta akan memahami kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemahaagungan yang menjadikan kita takut untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Namun pada waktu yang sama ada pengagungan. Jadi al-khasyah adalah rasa takut yang dirasakan dalam hati dan bercampur dengan pengagungan. Namun kalau kata khauf itu adalah rasa takut yang mengundang kita untuk mengambil sebuah langkah untuk menyelamatkan dari sesuatu yang kita takuti. Kemudian kita bereaksi mengambil langkah. Ketika kita takut karena ada ular di depan kita, kita mungkin akan mengambil langkah bagaimana menyelamatkan dari bahaya ular tersebut. Tidak menggunakan yakhshal su'ban, masalah kita yakhsha takut kepada seekor ular. Jadi itu sekilas perbedaan tentang kata al-khasyah dan kata al-khauf. Di sini ketika berbicara tentang Tuhan, Allah menyebutkan sifat ketiga dari ulul albab adalah wa yakhshawna rabbahum. Mereka takut kepada Tuhan mereka. Takut yang muncul dari pengagungan. Takut yang muncul dari kesadaran bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya dan dalam diri kita. Karena ayat demi ayat mengarahkan kita untuk memperhatikan alam ciptaan
Karena melalui alam, memperhatikan alam ciptaan dan memperhatikan diri kita, kita akan sampai kepada kesimpulan annahul haq, bahwa dia adalah Tuhan yang hak, yang harus semua pengharapan kita gantungkan kepadanya. Rasa takut kita dari melanggar yang mengundang murkanya juga satu-satunya harus teralamatkan kepada dia. Takut melanggar karena akan mengundang murka dan siksanya. Tetapi ketika terkait dengan wa yakhafunas su'al hisab, terkait dengan su'ul hisab, perhitungan yang buruk, kalau kita terjemahkan secara letterlek bebas, su'ul hisab, yakhafun, orang-orang ulul albab adalah yang takut dengan su'al hisab. Tadi telah kita katakan bahwa kata takut yang bahasa Arabnya adalah khauf. Ya khaufun adalah takut yang kemudian menjadikan kita melakukan upaya demi upaya untuk menyelamatkan diri dari bahaya sesuatu yang kita takuti. Kita takut kepada neraka, berarti kita mempersiapkan diri bagaimana menyelamatkan dari api neraka. Yang menyebabkan seorang akan disiksa di api neraka adalah ketika dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita serius takut kepada Allah, berarti kita tidak akan melakukan pembangkangan dan penentangan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut pada soal hisab, perhitungan yang akan detail dilakukan, bukan perhitungan yang kemudian kurang lebih. Ada perhitungan hisaban yasira, dilakukan penghitungan, namun penghitungan kurang lebih. Banyak hal-hal yang mestinya kita akan dipersalahkan tentangnya, yang karenanya kita akan berhak mendapatkan siksa, dilompati. Ya, namanya hisaban yasira. Kita berharap dihisab oleh Allah hisaban yasira. Ya. Tapi kalau berdoa, kalau perlu jangan nanggung-nanggung. Kita minta masuk surga bighairi hisab. Soal hisab adalah hisab yang secara detail kita akan diperhitungkan oleh Allah, dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengelak. Dalam surat Al-Kahfi, ketika seorang kafir dihadapkan di mahkamah Allah dan dibacakan kitab yang mencatat seluruh pekerjaan yang dia lakukan, dan tidak cuma pekerjaan yang mengandalkan fisik dan anggota badan, namun juga pekerjaan yang dilakukan oleh hati. Ada pekerjaan yang dilakukan oleh hati, suudzon, dengki, walaupun belum melangkah, tapi sudah ada tidak suka dengan orang mukmin, benci pada orang mukmin, cinta kepada musuh Allah. Ini semua adalah pekerjaannya hati. Ada hisabnya, tidak ada yang samar. Allah Maha mengetahui yang khafi dan yang akhfa, yang lebih samar, wa ma tukhfis sudur, yang disembunyikan oleh hati kita. Kita tidak pernah mengutarakan kepada siapapun, namun tidak ada yang samar. Soal hisab adalah perhitungan yang sangat detail. Ketika dihisab mengatakan mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kenapa kitab ini, kitab catatan ini tidak meninggalkan yang besar maupun yang kecil, kecuali semuanya tercatat dengan detail. Dan tidak cuma tercatat, ada visualisasinya dengan jelas di sana, sehingga kita tidak bisa mengelak. Kita seringkali jadi orang soleh hanya karena ada CCTV. Soleh kita, kenapa ada CCTV? Ya. Para pekerja di perusahaan mungkin tidak mau main curi waktu, kenapa? Ada CCTV yang mungkin direktur akan memantau kita, sehingga tidak ada yang luput. Kita tidak mungkin bisa memanipulasi apa-apa yang kita lakukan. Lalu para malaikat yang dalam doa Kumail disebutkan, mereka adalah mencatat semua amal kita, dan di belakang itu semua Allah memantau kita. Para malaikat hanya pekerja Allah yang diperintahkan untuk mencatat amal-amal, namun ada sesuatu yang tidak terpantau oleh para malaikat,
Allah akan memantau yang demikian. Kalau kita dihisab dengan detail, mungkin banyak di antara kita yang sudah harus yakin tidak akan selamat. Ya. Pasti. Karena soal hisab adalah perhitungan yang detail tersebut. Itu yang kita takuti. Itu yang kita takuti. Soal hisab. Kita tidak takut Allah mendolimi kita. Apa yang tidak kita lakukan, Allah akan mintai kita pertanggungjawab. Tidak mungkin. Allah laisa bidzallamin lil abid. Allah tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Namun yang dimaksud dengan soal hisab adalah kita tidak diberi dispensasi oleh Allah. Pekerjaan sekecil apapun akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu yang terjadi di hari hisab kita, yakinlah kita tidak akan ada yang selamat. Kita tinggal sebelum masuk ke alam itu, kita terkadang diminta oleh Islam untuk hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Lakukan penghisaban terhadap diri kita masing-masing sebelum kalian kelak dihisabi akhirat. Kita mungkin bisa melakukan hisab terhadap diri kita. Tidak usah hisab tentang amal-amal buruk kita, ya. Tentang amal soleh yang kita lakukan saja kita mulai melakukan hisab. Ya. Salat yang kita lakukan, dan insya Allah kita melakukannya, banyak ikhwan melakukannya dengan khusyuk. Ya. Namun boleh jadi masih banyak hal-hal yang kurang dari standar minimal yang menjadikannya layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Serius. Kalau kita dihisab, boleh jadi kita bisa masuk neraka gara-gara sholat kita, bukan gara-gara maksiat kita. Kenapa? Karena sholat kita mulai takbiratul ihram sampai salam penuh dengan dusta dan penipuan. Mulai Allahu Akbar, mulut kita mengatakan Allah Maha Besar, tapi pikiran kita Pak Fulan Maha Besar, ormas itu Maha Besar, partai itu Maha Besar, kelompok pemuda itu Maha Besar, preman itu Maha Besar, segala macam. Berarti mulai kita melakukan penipuan, sementara yang kita tipu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, juga kita ternyata hanya di mulut mengatakan segala puji adalah milik Allah. Tidak ada puja-puji kecuali milik Allah. Kenyataannya baik dengan mulut maupun dengan pikiran kita seringkali memuji orang. Dan itu tidak disalahkan, tetapi yang disalahkan ketika kita mengatakan bahwa memang nikmat yang sedang saya dapat ini sepenuhnya dari si fulan. Lupa bahwa fulan itu yang menggerakkan hatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan maliki yaumiddin sampai akhir, karenanya para ulama ketika memberikan didikan tentang adabus shalah, ya kita ngeri-ngeri cemas membacanya. Kepingin tahu, tetapi ketika tahu kemudian kita agak cemas-cemas. Ternyata sholat kita penuh dengan penipuan, tidak serius. Tetapi yakinlah bahwa Allah Maha Rahim. Yang penting kita melakukan dengan niatan yang baik. Kita melakukan amal-amal itu dengan tulus mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan ingin melepas dari tanggungan, kewajiban yang dibebankan kepada kita. Allah Arhamur Rahimin. Ya, yang penting kita tidak melakukan hal-hal besar yang akan menjadikan amal-amal besar kita yang baik terhapus, dan amal-amal buruk kita sekecil apapun akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, keimanan kepada Ahlul Bait, itu yang menjadi harapan kita untuk kita diberi dispensasi. Bukan berarti kita ingin mencari peluang dan kita nikmati peluang itu selama alhamdulillah jadi orang Syiah yang sudah dijamin surga, makanya kita ala kulli hal kita lakukan maksiat sepuas mungkin, toh juga nanti para imam akan menyelamatkan kita. Itu yang bahaya ya. Itu yang justru yang bahaya, karena siapa yang menjamin bahwa
keimanan kita kepada wilayah Ahlul Bait bisa kita bawa sampai akhir hidup kita? Siapa yang menjamin? Apa yang sudah kita lakukan untuk Ahlul Bait sehingga kita yakin bahwa iman ini akan selalu kita bawa sampai napas terakhir kita hembuskan dan kita meninggalkan dunia yang fana ini? Contoh dalam sejarah sangat banyak. Zubair bin Al-Awwam, perjuangannya untuk Ahlul Bait jauh dibanding apa yang sudah kita persembahkan untuk Ahlul Bait. Zubair termasuk yang bertahan di rumah Zahra ketika rumah beliau didobrak. Perjuangan yang sangat luar biasa. Namun apa terakhirnya? Beliau meninggalkan wilayah Ahlul Bait dan menjadi orang yang menyimpang dari kebenaran. Dan banyak dalam contoh sejarah ya. Ala ayyihal,